Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Perkenalkan, saya sebagai moderator Delia Priani dari kelompok 4, kelas 645A03, akan mempresentasikan materi tentang konsep dasar linear programming. Next. Berikut anggota kelompok kami. Yang pertama, Ikomang Pradnya Sandiarsa, yang kedua Duli Janri Perona Baban, yang ketiga Yatri Yani Suwinda, yang keempat saya sendiri Delia Priani, dan yang kelima Cita Resmi. Selanjutnya materi akan dibacakan oleh Yatri. Yang pertama, definisi program linear. Pemrograman linear atau linear programming adalah teknik pengambilan keputusan untuk memecahkan masalah, mengalokasikan sumber daya yang terbatas di antara berbagai kepentingan seoptimal mungkin. Pemrograman linear merupakan salah satu metode dalam riset operasi yang memungkinkan para manajer mengambil keputusan dengan menggunakan pendekatan analisis kuantitatif. Next. Formulasi programming linear. Masalah keputusan yang sering dihadapi analisis adalah alokasi optimum sumber daya. Sumber daya dapat berupa uang, tenaga kerja, bahan mentah, kapasitas mesin, waktu, ruangan, atau teknologi. Tugas analisis adalah mencapai hasil terbaik dengan keterbatasan sumber daya itu. Setelah masalah diidentifikasikan, tujuan ditetapkan, langkah selanjutnya adalah formulasi model matematika. Formulasi model matematika ada 3 tahap. Yang pertama, tentukan variabel yang tidak diketahui dan dinyatakan dalam simbol. Yang kedua, membentuk fungsi tujuan yang ditujukan sebagai suatu hubungan linear dari variabel keputusan. Dan yang ketiga, menentukan semua kendala masalah tersebut dan mengekspresikan dalam persamaan atau pertidaksamaan. Selanjutnya akan dibacakan oleh Citra. Berikut ini merupakan contoh soal. PT Sayang Anak memproduksi 2 jenis mainan yang terbuat dari kayu, yang berupa boneka dan kereta. Boneka dijual seharga Rp27 per lusin, yang setiap lusinnya memerlukan biaya material sebesar Rp10.000, serta biaya kerja sebesar Rp14.000. Kereta api yang dijual seharga Rp21 per lusin memerlukan biaya materai sebesar Rp9.000 dan biaya tenaga kerja, yaitu tukang kayu dan tukang poles. Setiap lusin boneka memerlukan 2 jam pemolesan dan 1 jam pekerjaan kayu. Sedangkan setiap lusin kereta api memerlukan 1 jam pemolesan dan 1 jam pekerjaan kayu. Meskipun pada setiap minggunya perusahaan ini dapat memenuhi seluruh material yang diperlukan, jam kerja yang tersedia hanya 100 jam untuk pemolesan dan 80 jam untuk pekerjaan kayu. Dari pengamatan pasar selama ini dapat dikatakan bahwa kebutuhan akan kereta api tidak terbatas, tetapi untuk boneka tidak lebih dari 40 lusin yang terjual setiap minggunya. Bagaimanakah formulasi dari persoalan di atas untuk mengetahui berapa lusin jenis mainan masing-masing yang harus dibuat setiap minggu akan diperoleh keuntungan yang maksimum? Next. Penyelesaiannya adalah sebagai berikut. Yang pertama adalah variabel keputusan. X1 adalah banyaknya boneka yang dibuat setiap minggu. X2 banyaknya kereta yang dibuat setiap minggu. B. Fungsi tujuan. Pendapatan per minggu adalah 27X1 ditambah 21X2. Ongkos material minggu per minggu X1, 10X1 ditambah 9X2. Ongkos tenaga kerja per minggu adalah 14X1 ditambah 10X2. Yang dimaksimumkan adalah 27X1 ditambah 21X2 dikurangi 10X1 ditambah 9X2 dikurangi 14X1 ditambah 10X2 sama dengan 3X1 ditambah X2. Fungsi tujuan memaksimumkan Z adalah 3. Z sama dengan 3X1 ditambah 2X2. C. Pembatas. Pembatas 1, setiap minggu tidak lebih dari 100 jam waktu kerja pemolesan yang dapat digunakan. Pembatas 2, setiap minggu tidak boleh lebih dari 80 jam kerja waktu pengerjaan kayu yang digunakan. Pembatas 3, karena pemerintahan yang terbatas, maka tidak lebih dari 40 lusin boneka yang dapat dibuat setiap minggu. Pembatas 1, 2X1 ditambah
X2 kurang dari sama dengan 100. Pembatas 2, X1 ditambah X2 kurang dari sama dengan 80. Pembatas 3, X1 kurang dari sama dengan 40. D. Pembatas tanda, X1 lebih dari sama dengan 0, X2 lebih dari sama dengan 0. Dengan demikian, formulasi lengkap kasus tersebut adalah memaksimumkan Z3 X1 ditambah 2 X2. Berdasarkan 21 ditambah 2 kurang dari sama dengan 100, 21 ditambah 2 kurang dari sama dengan 80, X1 kurang dari sama dengan 40, maka X1 lebih dari sama dengan 0 dan X2 lebih dari sama dengan 0. Selanjutnya dibacakan oleh Duli. Metode programming linear. Metode yang pertama, metode grafik. Metode grafik hanya bisa digunakan untuk menyelesaikan permasalahan di mana hanya terdapat dua variabel keputusan. Untuk menyelesaikan permasalahan tersebut, langkah pertama yang harus dilakukan adalah memformulasikan permasalahan yang ada ke dalam bentuk linear programming atau LP. Yang kedua, metode simplex. Digunakan untuk proses dengan jumlah variabel lebih dari 2. Tahapan dalam metode simplex ini lebih kompleks dibanding dengan metode grafik. Tahapan dalam penyelesaian optimasi dari linear programming ini adalah sebagai berikut. Yang pertama, menentukan fungsi tujuan. Yang kedua, mengidentifikasi batasan. Yang ketiga, menggambarkan dalam bentuk grafik atau sistem koordinat. Yang keempat, menentukan daerah kemungkinan atau visible. Yang kelima, mencari titik yang paling menguntungkan. Yang ketiga, metode aljabar. Pemecahan persoalan PL dengan metode aljabar adalah pemecahan persoalan dengan cara substitusi antar persamaan linear pada fungsi pembatas dan fungsi tujuan. Prinsip yang digunakan adalah mencari seluruh kemungkinan pemecahan dasar visible atau layak, kemudian pilih salah satu yang memberikan nilai objektif optimal, yaitu paling besar atau maksimum, atau paling kecil atau minimum. Selanjutnya dibacakan oleh Ikomang. PT Lakuna Tekstil ini ada contoh study case, memiliki sebuah pabrik yang akan memproduksi dua jenis produk, yaitu kain sutra dan kain wol. Untuk memproduksi kedua produk diperlukan bahan baku benang sutra, bahan baku benang wol, dan tenaga kerja. Maksimum penyediaan benang sutra adalah 60 kg per hari, benang wol 30 kg per hari, dan 1,40 jam per hari. Kebutuhan setiap unit produk akan bahan baku dan jam tenaga kerja dapat dilihat dalam tabel berikut. Di sini jenis bahan baku dan tenaga kerjanya ada benang sutra, benang wol, dan tenaga kerja. Benang sutra memiliki bahan baku dan kain sutranya 2 dan kain wolnya 3. Maksimum penyediaannya 60 kg. Benang wol memiliki bahan baku dan jam tenaga kerja kain sutranya tidak ada, serta bahan baku dan jam tenaga kerja kain wolnya 2, dan memiliki maksimum penyediaan 30 kg. Di sini tenaga kerja untuk bahan baku dan jam tenaga kerja kain sutra memiliki 2, serta kain wol memiliki angka 1 dan memiliki maksimum penyediaan 40 kg. Jadi jawabannya adalah untuk mencarinya terdapat langkah-langkah. Yang pertama, tentukan variabel X1 yaitu kain sutra dan X2 kain wol. 2. Fungsi tujuan Zmax sama dengan 40X1 plus 30X2. Langkah ketiga ada fungsi kendala atau batasan. Yang pertama 2X1 plus 3X2 60 itu untuk benang sutra. Yang kedua ada 2X2 30 untuk benang wol. Yang ketiga ada 2X1 plus X2 40 itu untuk tenaga kerja. Dan langkah keempat itu membuat grafik. Yang pertama 2X1 plus 3X2 sama dengan 60, X1-nya sama dengan 0, X2 sama dengan 60 dibagi 3 sama dengan 20. X2 sama dengan 0, X1 sama dengan 60 dibagi 2 sama dengan 30. Lalu yang kedua 2X2 30, X2 sama dengan 15. Yang ketiga 2X1 plus X2 40, X1-nya sama dengan 0, X2 sama dengan 40, dan selanjutnya X2 0, X1-nya 40 dibagi 2 sama dengan 20.
Cara mendapatkan solusi optimal. Yang pertama dengan cara mencari nilai Z setiap titik ekstrim. Titik A, X1 sama dengan 0, X2 sama dengan 0. Memasukkan nilai X1 dan X2 ke Z. Z sama dengan 40 dikali 0 ditambah 30 dikali 0 sama dengan 0. Titik B, X1 sama dengan 20, X2 sama dengan 0. Masukkan nilai X1 dan X2 ke Z. Z sama dengan 40 dikali 20 plus 30 dikali 0 sama dengan 800. Kita mencari titik C, mencari titik potong 1 dan 3. 2x1 plus 3x2 sama dengan 60, 2x1 plus x2 sama dengan 40. 2x2 sama dengan 20, x2 sama dengan 10. Lalu masukkan x2 ke kendala yang pertama. 2x1 plus 3x2 sama dengan 60. 2x1 plus 3 dikali 10 sama dengan 60. 2x1 plus 30 sama dengan 60. 2x1 sama dengan 30. X1 sama dengan 15. Masukkan nilai X1 dan X2 ke Z. Z sama dengan 40 X1 plus 30 X2 sama dengan 40 kali 15 ditambah 30 kali 10 sama dengan 600 ditambah 300 sama dengan hasilnya 900, yaitu untuk titik optimal. Titik D. Titik D 2X2 sama dengan 30, X2 sama dengan 15. Lalu masukkan X2 ke kendala yang pertama. 2x1 plus 3 kali 15 sama dengan 60, 2x1 plus 45 sama dengan 60. 2x1 masih sama dengan 15, maka x1 sama dengan 7,5. Masukkan x1 dan x2 ke Z. Z sama dengan 40 dikali 7,5 ditambah 30 dikali 15. Sama dengan 300 ditambah 450 sama dengan 750. Lalu titik E yaitu X2 sama dengan 15, X1 sama dengan 0. Masukkan nilai X1 dan X2 ke Z. Z sama dengan 40 dikali 0 ditambah 30 kali 15 sama dengan 450. Untuk memperoleh keuntungan optimal, maka X1 sama dengan 15 dan X2 sama dengan 10 dengan keuntungan sebesar 900 juta. Selanjutnya dikembalikan kepada Delia. Baik, terima kasih. Jadi dapat ditarik kesimpulannya, program linear merupakan salah satu metode dalam riset operasi yang memungkinkan para manajer mengambil keputusan dengan menggunakan pendekatan analisis kuantitatif. Teknik ini telah diterapkan secara luas pada berbagai persoalan dalam perusahaan untuk menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan penugasan karyawan, penggunaan mesin, distribusi, dan pengangkutan, penentuan kapasitas produk, ataupun dalam penentuan portofolio investasi. Demikian akhir presentasi kami, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.